just stay here, 'cause in this kind of weather, what could have been better? Just come right on Nama saya Syahla Tadia. and make yourself come. Perkenalkan, nama saya Nani Sukma Ayu. You're on me. Perkenalkan, nama saya Tania Rifda. It's over, 'cause nobody's in the pouring rain, and things they ain't perfect, but I wouldn't change a thing. Pertama itu adalah pengertian manusia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI menjelaskan bahwa manusia itu merupakan makhluk yang berakal atau mampu memimpin makhluk lain. Manusia merupakan khalifah atau pemimpin di muka bumi ini, mulai dari memimpin diri sendiri, keluarga, bahkan negara. Nah, kemudian yang selanjutnya itu adalah hakikat manusia. Hakikat manusia adalah seperangkat gagasan tentang prinsip adanya manusia. Menurut pandangan ilmu pengetahuan, teori psikoanalisis menyebutkan bahwa manusia itu merupakan homo sapiens atau makhluk yang berkeinginan. Menurut teori ini, manusia itu memiliki sifat biologis, psikologis, dan sosial. Kemudian menurut teori lain, yaitu teori behaviorisme, menyebutkan bahwa manusia itu merupakan homo mechanicus atau manusia mesin. Menurut teori ini, perilaku manusia itu terbentuk dari lingkungannya dan tidak dipengaruhi oleh aspek-aspek tertentu. Jadi dapat disimpulkan bahwa manusia ini merupakan makhluk yang berkeinginan, seperti berinteraksi, bergaul, dan lain-lain. Serta manusia ini merupakan manusia mesin, yaitu bertugas atau bekerja secara sinkronis dan melakukan pekerjaannya dengan baik. Dan selanjutnya yaitu hakikat dan martabat manusia itu merupakan inti dari kemanusiaan manusia. Pada diri manusia dapat dilihat adanya 5 dimensi kemanusiaan, yaitu yang pertama ada dimensi fitrah. Hakikat kesempurnaan dan kemanusiaan derajat manusia antara lain adalah dibekalinya manusia dengan potensi fitrah. Yang kedua ada dimensi keindividuan. Kemanusiaan pada diri manusia dapat dilihat melalui dimensi keindividuannya. Selanjutnya yang ketiga ada dimensi kesosialan. Kemanusiaan pada diri manusia dapat dilihat melalui dimensi kesosialannya, yang artinya semua orang atau semua manusia memerlukan orang lain. Yang keempat ada dimensi kesusilaan. Dalam dimensi kesusilaan tercakup kemampuan dasar setiap individu untuk memberikan penghargaan terhadap sesuatu dalam rentang penilaian tertentu. Dan yang terakhir yang kelima yaitu dimensi keberagaman. Nah, dalam dimensi ini terkandung pemahaman bahwa setiap individu pada dasarnya memiliki kecenderungan dan kemampuan untuk bertakwa kepada Sang Penciptanya, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Nah, dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hakikat dan martabat manusia itu merupakan inti dari kemanusiaan manusia. Oke, materi selanjutnya adalah peran pendidikan dalam membantu manusia mengembangkan potensi kemanusiaannya. Dalam pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam membantu manusia mengembangkan potensi-potensi kemanusiaannya, baik dari segi intelektual, emosional, maupun sosial. Jadi di sini saya akan menyebutkan beberapa peran penting pendidikan dalam membantu manusia mengembangkan potensi kemanusiaannya. Yang pertama ada pengembangan pengetahuan dan keterampilan. Pendidikan memberikan pengetahuan yang sangat memungkinkan seseorang memahami dunia secara lebih baik. Ini membantu dan mengasah kemampuan berpikir kritis, analitis, dan pemecahan masalah yang diperlukan untuk berkontribusi positif pada masyarakat. Yang kedua ada peningkatan kesadaran diri. Melalui pendidikan, individu belajar mengenali kekuatan, kelemahan, minat, dan nilai-nilai mereka. Proses ini penting untuk membentuk identitas dan karakter yang sehat. 3. Mengembangkan etika dan moral. Pendidikan mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan seperti kejujuran, integritas, empati, dan toleransi. Hal ini membantu seseorang memahami tanggung jawab sosial dan membentuk sikap yang mendukung kehidupan bersama yang harmonis. Yang keempat, peningkatan kemampuan sosial. Interaksi di lingkungan pendidikan mengajarkan keterampilan komunikasi, kolaborasi, dan kepemimpinan.
Ini memungkinkan individu beradaptasi dan berinteraksi dengan berbagai kelompok masyarakat dengan cara yang positif. Yang kelima, pengembangan kemampuan sosial. Pendidikan yang baik tidak hanya mengajarkan teori, tetapi juga mendorong kreativitas dan pemikiran. Ini penting untuk pengembangan inovasi yang bisa memajukan kemanusiaan dalam berbagai bidang. Yang keenam, kesiapan untuk berperan dalam masyarakat. Pendidikan mempersiapkan individu untuk berperan aktif dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi. Ini melibatkan pemahaman akan hak-hak asasi manusia yang merupakan fondasi penting dalam pengembangan kemanusiaan. Yang ketujuh, pengembangan karakter dan nilai. Hal ini penting untuk menciptakan individu yang bertanggung jawab, toleran, dan menghargai perbedaan. Melalui pendidikan, siswa diajarkan nilai-nilai seperti keadilan, kesetaraan, dan saling menghormati. Dan yang terakhir yaitu peran guru sebagai teladan. Guru memainkan peran penting dalam proses pendidikan. Mereka tidak hanya menyampaikan ilmu, tetapi juga menanamkan nilai-nilai moral dan etika yang akan membentuk karakter peserta didik.